Denny sekarang sudah punya mobil pribadi, hasil kerja kerasnya mengelola tambak milik bapaknya. Malam ini ia ke rumah Rere. Niatnya mau ngajak calon istrinya itu jalan-jalan. Maksud hati Denny biar Rere jadi wanita pertama yang menumpangi mobilnya. Tapi setelah sampai di pekarangan rumah Rere, mata Denny memicing melihat Rere hendak pergi bersama Rian. Denny memukul setir mobilnya. Dengan geram, ia menghampiri pasangan yang tengah berbahagia itu. "Rere," ucap Denny dengan suara lantang. Rian langsung siaga. Kalau-kalau Denny memberikan bogeman mentah ke wajah tampannya. "Begini kelakuan kamu, Re. Aku capek kerja cari uang buat lamaran, kamu malah asik pacaran sama cowok lain." Denny kini berkacak pinggang. Ia benar-benar marah. Apa Rere tidak bisa menghargai sedikit saja perasaannya? Loh, apa-apaan sih? Lo udah tahu kan kalau gue itu gak pernah suka sama lo, Den. Jadi, berhenti ganggu hidup gue. Tekan Rere. Denny semakin panas mendengar ucapan Rere. "Enggak, aku cinta sama kamu, Re. Tidak peduli bagaimanapun caranya. Aku ingin kamu jadi milik aku. Maaf, tapi aku sudah lebih dulu dilamar sama Rian," ucap Rere. Sontak membuat Denny langsung mengamuk bagai singa yang ingin menerkam musuhnya. Denny ingin menghajar Rian. Beruntung para tetangga dengan sigap melerem mereka. Entah sejak kapan para tetangga menjadikan mereka sebagai tontonan gratis. Denny yang sudah bablas emosinya membuat tetangga kewalahan menahan agar tak menghajar Rian. Sementara Rian masih dalam mode santai. Secara di sini ia keluar sebagai sang pemenang. Rere memilihnya untuk jadi calon suaminya. Pagi ini Miranti dibuat geram dengan kedatangan Yusuf di apartemennya. Pria dari masa lalunya itu berniat untuk mengambil Alicia darinya. Miranti pasang badan. Ia siap jika harus adu jotos dengan pria itu untuk mempertahankan anaknya. "Mana Alicia?" tanya Yusuf. "Ngapain kamu kesini? Pulang sana, aku tidak menerima tamu." Miranti mendorong Yusuf dengan kasar sampai pria itu mundur beberapa langkah. "Aku akan kasih kamu uang lebih, asal kamu berikan Alicia padaku. Biarkan aku yang mengasuhnya," pinta Yusuf, menatap Miranti yang nampak garang. "No, mimpi saja. Jika kamu ingin merawat Alicia, belum apa-apa dia sudah dijahati sama si Sundal Ratih." Emosi Miranti memuncak saat teringat dengan cerita Alicia waktu itu. "Om," panggil Alicia, mengalihkan perhatian keduanya. Bocah perempuan itu hanya mengenakan jubah handuk. Alicia baru saja selesai mandi. Maksud Alicia menampakkan diri untuk menyapa Yusuf. Yusuf ingin menghampiri Alicia, namun Miranti menarik bajunya bahkan sampai sobek. Wanita itu benar-benar brutal. "Alicia, ikutlah dengan ayah, nak," bujuk Yusuf. "Nggak mau, Om Yusuf sama Tante Ratih itu nakal." Alicia menjulurkan lidah meledeknya. Ia langsung berlari menuju kamarnya, meninggalkan Yusuf yang perlahan mulai putus asa. "Kamu lihat sendiri kan? Alicia tidak mau sama kamu. Jadi pulang sana. Jangan pernah datang lagi menemui kami." Miranti menarik Yusuf keluar. Ia kemudian membanting pintu apartemennya. Dengan kasar, berdirilah Yusuf di depan pintu apartemen Miranti. Pria itu kini merenungi kesalahan yang pernah ia lakukan. Memang benar adanya pepatah, penyesalan selalu datang terlambat. Tingkah Denny membuat malu Pak Dahlan sebagai RT. Ia tidak mengerti mengapa putra tunggalnya itu begitu tergila-gila dengan Rere yang dibilang tidak terlalu cantik. Tidak cantik juga Femi.
janda bohai tetangga sebelah. Aku hanya mau Rere, Pak. Aku mau Rere yang jadi istriku. Aku tidak mau yang lain. Denny kini merengek seperti anak kecil yang minta dibelikan mainan baru. Tapi Rere gak suka sama kamu. Lagian kamu juga sih selama ini malas-malasan. Baru aja kerja udah minta mobil, rumah, sama minta kawin. Sebaiknya kamu itu kerja dulu yang benar. Kalau kamu sudah benar-benar sukses, cewek mana yang mampu nolak kamu? Nanti kalau kelamaan Rere keburu dikawinin sama si Duda itu, Pak. Makanya aku buru-buru mau bawa dia ke pelaminan. Pak Dahlan geleng-geleng kepala. Dosa apa yang sudah ia lakukan hingga diberi keturunan macam Denny? Mama, lihat anakmu. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara menasehatinya. Lagian selama ini kamu terlalu memanjakan dia. Pak Dahlan akhirnya mengadu pada istrinya. Bu Ratna yang semula asik bersolek meninggalkan peralatan makeupnya. Ini salah kamu juga nggak nurutin ngidamku waktu itu. Padahal aku cuma minta berondong buat dijadiin suami kedua, ucap Ratna dengan enteng. Ngidammu itu aneh, di luar nalar tau nggak? Sahut Dahlan dengan ketus. Kalian ini malah asik berdebat sendiri. Bagaimana ini, Mak? Aku pengen kawin sama Rere. Ratna menjawab kesal. Ia mengelus bahu Denny yang tengah naik turun. Anaknya itu sedang menahan emosi rupanya. Kalau urusan kawin ya minta sama bapakmu. Lagian yang punya banyak uang itu kan bapak, ucap Ratna semakin membuat pusing suaminya. Akhirnya Denny jadi juga pergi ke dukun untuk memelet Rere. Dukun Subro yang katanya sakti mandraguna. Mungkin inilah yang dinamakan dengan cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi gimana, Mbah? Tanya Denny beringsut ketika dukun itu melototinya. Berapa kamu berani membayar saya? Suara dukun Subro terdengar serak seperti kambing disembelih lehernya. Jari-jarinya dipenuhi oleh cincin batu akik. Kalungnya terbuat dari tengkorak. Ruangan tempat praktik perdukunannya dipenuhi asap dupa dan bau kemenyan. Segini, Mbah. Denny menyodorkan segepok uang. Langsung diterima dukun Subro dengan mata jelalatan. Dasar dukun mata duitan. Setelah menerima uang Denny, dukun Subro mengangguk-angguk. Ia mulai baca mantra. Berkomat kamit bibirnya. Disembur-sembur air bekas kumur-kumur ke wajah Denny. Ini, dukun Subro menggenggam, mengeram sambil menyerahkan sebotol minyak wangi. Kamu pakai minyak wangi ini. Kemudian sebut nama wanita yang kamu inginkan. Dijamin dia akan tergila-gila padamu, ujar dukun Subro. Denny menerimanya dengan tangan gemetaran. Makasih, Mbah, ucap Denny. Dukun Subro bergumam. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Denny langsung pergi. Berhadapan dengan dukun berwajah menyeramkan itu membuat sensasi seperti ingin ditelan hidup-hidup.